Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin amat sangat terbuka dengan segala macam usulan dan kritikan. Ya, istri Nabi biasanya awalnya itu tidak terlihat, beberapa helai rambut, ya, beberapa wajah, tangan terlihat. Umar bin Khattab usul, apa enggak lebih baik ya Rasul ada tirai, ada hijab, ada jarak. Turun ayat, Nabi mengiyakan. Kalau Nabi egois, Umar sok tahu lu, gue yang Nabi bukan lu, begitu. Ketika Nabi Muhammad menghadapi 3 Yahudi mantan dari suku Aus dan suku Khazraj, bertambah dengan Nasrani dari Romawi, bertambah dengan kafir Quraisy, musyrik Quraisy, 3 pasukan jadi satu menyerang Nabi di Bukit Khandaq. Nabi bagaimana nih pertahanannya? Salman Al-Farisi, ya Rasul, mari kita gali parit, usul. Kalau Nabi egois akan berkata, Salman, kau bukan orang sini, kau orang Persia sana. Tapi Nabi Muhammad ikut gitu loh. Baik, ayo gitu. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan semua hartanya sampai habis, sampai nggak ada apa-apa di rumah. Yang tersisa cuma 1 meja makan dalam perjuangan. Ini belum jadi Rasul. Dan ketika awal mula jadi Rasul, tawaran itu luar biasa. Coba bayangkan, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, ketika tahu Nabi Muhammad membawa La ilaha illallah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan salah sangka. Bukan mereka kalau disangka iman itu hanya percaya kepada Allah, enggak demikian. Mereka percaya kepada Allah. Coba untuk melihat dalam surat Luqman misalnya, Hujurat misalnya. Walau apabila kau tanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dalam ayat lain, wa sakhkhara samsa wal qamar sayaquluna Allah. Kalau kau tanya hai Nabi kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, yang jelek-jelek itu loh, Abu Janda termasuk, ya, itu man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Ayat yang lain, wasakhara samsa wal qamar, yang mengedarkan matahari dan bulan, la yaquluna Allah, mereka akan berkata Allah. Fa anna tufakun, kenapa berpaling dari tauhid? Kenapa? Karena mereka takut dagangannya nggak laku. Karena mereka taruh Tuhan yang banyak di Ka'bah. Dan Nabi mengatakan la ilaha illallah, satu saja Tuhan itu, dan nggak kelihatan. Maka mereka takut dagangannya keganggu. Sebenarnya itu bukan karena nggak percaya. Jadi kalau ada dikritik orang marah takut jabatannya terganggu, maka itu kelompok Abu Jahal. Kalau dikritik terganggu, takut jabatannya hilang, orang itu Abu Lahab. Karena jelas sekali alasannya Abu Sufyan melarang Nabi dakwah itu jelas sekali. Kenapa? Dagangan kami siapa yang beli? Maka Nabi dirayu dengan memberikan usaha macam-macam. Apa yang ditawarkan Abu Sufyan coba? Masya Allah, datang ini sekerombolan ini. Jadi para pemimpin tuh demikian. Sebelum diancam, sebelum diteror, ditawarkan dulu. Saya bukan hendak nak bandingkan antara Nabi Muhammad dengan Habib Rizik. Bukan untuk banding-bandingkan. Tapi beliau itu ditawarkan berbagai macam harta untuk stop dakwah. Oh, saya tahu persis kok. Oh, saya jumpa kok dengan orang yang ditawarkan itu sebagai perantara untuk Habib Rizik. 1 triliun Pak dikasih Pak sebelum aksi 212. Dan cash tuh dibawanya itu ya sebagai uang muka tanda jadi gitu ya. Cash itu ya 50 triliun itu, 50 miliar itu cash dulu. Ya dalam bentuk dolar bawa kresek gitu loh. Saya jumpa sama orangnya. Untuk apa? Jangan ada aksi lagi. Tuh.
Gitu. Dan yang bawa juga seorang habaib pula. Dianggap bisa dibeli Habib. Tapi sekarang sudah sadar. Sudah kita udah ngobrol, udah duduk bersama, udah nangis bersama dan menyadari gitu. Dan belum cukup, didatangi pula beliau di pesantrennya. Ya, markas syariah didatangi. Habib ini. Dikasih tanah seluas 72 hektar. Dan dibangunkan pesantren. Coba. Dibangunkan pesantren yang paling modern gitu loh. Lalu ini maketnya gini. Habib tenang, ngeliatin. Oh sebentar ya, Habib bilang. Sebentar. Habib masuk ke dalam, bawa golok. Keluar bawa golok, lari ketakutan mereka. Saudara, saya ceritakan ini. Dulu kita berperang di Poso dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu mengepung mereka, mengikat, dan mereka mengumpulkan orang tua kami dan beberapa anak-anak. Ketika pasukan kita hadir di Poso, tentunya dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik Syihab, itu kami datang ke Poso dan mengatakan kepada mereka, keluar orang-orang wanita, keluar orang-orang tua. Kami beri waktu untuk 3 hari. Karena kami mau masuk. Jadi dipisahkan dulu. Mereka curang gitu loh. Dan ketika masuk ke Poso, itu luar biasa. Terjadi pertempuran yang luar biasa. Ini nggak ada di media, saudara. Masuklah. Dan kemudian bertempurlah di sana. Ini karena itu ulama dihianati, habaib difitnah, dikriminalisasi. Mereka belum paham. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang, kita tolak rame-rame. Dan mereka belum pernah tahu bagaimana rasanya umat Islam marah. Karena itu ulama dihianati, habaib difitnah, dikriminalisasi. Mereka belum paham. Mereka yang menyerang kita belum paham. Mereka belum tahu. Mereka belum merasakan kalau umat Islam marah. Ini di sosial media saya katakan ya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Ini di sosial media saya katakan ya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Kami umat Islam tidak pernah memancing kemarahan. Kami umat Islam tidak pernah marah. Tapi Anda nggak akan pernah tahu rasanya kalau kami marah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan ketentraman dan kedamaian bagi negara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kalau dibeginikan terus, karena Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan sholat, Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan doa, Nabi Muhammad juga mengajarkan perang. Jadi kita mesti belajar semua dan bersiap diri ketika komunis mau hadir kembali, atau asing dan aseng sudah siap-siap, atau Syiah sudah mulai siap-siap, kita pun bersiap. Selama ini mereka memaki kita di sosial media. Saya bilang sama yang suka maki-maki saya di sosial media, makilah saya ketika langsung. Bawalah parang, saya bawa golok. Betul? Ya iya dong.
Dan ketika kita diserang sosial media, kita begitu, balasnya juga sosial media. Tapi kalau kita diserang, bersiap. Jadi ini ada ilmunya gitu loh. Ada pelajaran begitu. Ada cara-cara yang demikian. Dan ini tanda-tanda kebangkitan umat Islam sudah tidak bisa dibendung. Hmm.